Setiap malam anak buah Kupi selalu meminta diceritain menjelang tidurnya. Saya yang tidak bisa bercerita terpaksa mengarang. Iya, mengarang bebas. Dari semangat itu saya mulai mencari gimana sih caranya bercerita, gimana sih merangkai kata-kata untuk bercerita yang mempunyai faedah tentu ya. Nah, oke. Ini nggak tahu manfaat atau tidak manfaat bagi lo yang menonton gua, tapi prinsipnya gue ingin belajar. Gue ingin belajar bercerita supaya anak gue ketika gue cerita itu dapat manfaat. Nah, tentu ini hanya konten belajar gue aja ya, tapi barangkali lu suka ya oke, gue terima, syukur gue dan gue alhamdulillah. Jujur sih, ini semangat saya untuk menceritakan kepada anak gue Kupi, karena setiap malam menjelang tidur dia minta cerita, ya ceritain dong kakak gitu ya. Aduh, kadang-kadang suka kelihatan nih bodoh gue. Suka kelihatan ngenesnya, gue sih bodoh amat sih gitu loh, gue nggak bisa bercerita. Nah, dari semangat itulah gue akan memulai bercerita. Nah, terserah lu ya. Prinsipnya gue ingin belajar aja, belajar bercerita. Nah, kali ini ceritanya ya ini udah yang kedua nih, belajar storytelling yang kedua. Saya buka-buka website tentang cerita-cerita anak nih ya, rupanya menarik, banyak sekali konten-konten itu. Nah, dan malam hari ini setelah gue ngopi lihat anak-anak udah pada tidur, ngapain gitu ya, nonton TV gak asik, nongkrong sama tetangga cuma gapean, ngosip. Kayaknya nggak ya. Oke, secara segi sosial gue ada manfaatnya, tapi ya bosen itu aja gitu loh. Nah, lebih baik gue pengen belajar soal itu, dan ini tentunya untuk pembelajaran gue sendiri, untuk semangat memberikan cerita kepada anak gue Kupi, untuk ya supaya ada faedahnya ya, kali-kali ya, gitulah kira-kira. Nah, gue ingin bercerita tentang dongeng sebelum tidur, kancil dan buaya. Malu sih, tapi ya nggak apa-apa, gue pengen bisa gitu loh. Suatu hari ada seekor kancil yang sedang berjalan-jalan di dalam hutan untuk mencari makanan. Karena makanan di sekitar kediamannya telah berkurang, sang kancil pun pergi untuk mencari di luar kawasan. Di tengah jalan ia menyeberang sungai yang dihuni banyak sekali buaya besar yang sangat lapar. Kancil pun berpikir sejenak. Lalu ia mendekat ke tepi sungai. "Hai buaya, apakah kamu sudah makan siang?" Tanya kancil dengan suara yang dikeraskan. Tak lama kemudian muncullah seekor buaya yang dari permukaan air. "Siapa sih yang berteriak-teriak siang-siang begini? Mengganggu tidur saja. Hai kancil, diam kau. Kalau tidak akan ku makan nanti," timpal buaya yang lain. "Aku datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari Raja Hutan. Jadi janganlah kau makan aku dulu," jawab kancil. "Ada apa sebenarnya kancil? Ayo cepat katakan," kata buaya. "Baiklah, Raja Hutan memintaku untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sini. Raja Hutan hendak memberikan hadiah untuk kalian," ujar kancil. "Jadi sekarang panggil semua teman-temanmu," lanjutnya. Mendengar hal itu, buaya sangat senang dan langsung memanggil semua kawannya untuk berbaris berjajar di permukaan sungai. Namun, mereka semua ternyata hanya diperdaya oleh si kancil. Dengan cerdik, si kancil langsung pergi setelah menghitung buaya terakhir di ujung sungai dan lolos dari cengkraman buaya yang lapar. Nah, tentu ini cerita yang ya mengajarkan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan ketakutan. Nah, kira-kira ya faedahnya bagi anak ya jangan takut gitu loh pada apa yang akan dihadapi. Coba berpikir cerdas gitu ya untuk lolos. Nah, meskipun berada di situasi yang sulit apapun, meski begitu berbohong juga tidak patut dibenarkan ya. Ini hanya cerita saja. Semoga manfaat cerita gue dan
gue minta maklumnya karena gue sedang belajar storytelling. Itu semangat gue. Thank you.